Kita ke informasi lain, pemirsa. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Meski demikian, KPK belum bisa memastikan kabar tersangka Hasto Kristianto tersebut. Pemirsa, kabar penetapan tersangka Hasto Kristianto beredar sejak pagi di berbagai media. Menanggapi kabar tersebut, jubir PDIP Chiko Hakim menyebut hingga kini belum ada info pasti dari KPK. Namun Chiko mengatakan upaya mentersangkakan Sekjen PDIP sudah lama. Menurut Chiko, ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih. Sementara itu pemirsa, KPK belum memastikan penetapan tersangka Sekjen PDIP tersebut. Dan juru bicara KPK, Tessa Mahardika menyatakan akan mengecek kebenaran kabar penetapan tersangka Hasto Kristianto. Pemirsa, untuk mengetahui kabar penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto, kita sapa rekan Esra Ambarita yang sudah berada di gedung KPK Merah Putih, Jakarta. Selamat siang Esra, apakah sudah ada tanggapan dari KPK terkait kabar penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ini? Ya, hingga pukul 10 pagi lewat di tempat saya mengabarkan gedung Merah Putih KPK hingga saat ini, Yasmin dan juga pemirsa, belum ada informasi terbaru yang bisa kami dapatkan baik secara pesan teks dari juru bicara KPK ataupun secara langsung baik terkait informasi konferensi pers dari Awak Media ini belum mendapatkan informasi lebih lanjut apakah dari KPK bisa mengkonfirmasi lebih lanjut mengenai surat yang beredar penetapan tersangka dari Sekjen PDIP yakni Hasto Kristianto dalam dugaan korupsi yang mana spesifiknya adalah ikut terlibat dalam pemberian suap kepada pihak KPU bersama dengan salah satu tersangka buronan yang sekarang masih menjadi buronan yakni Harun Masiku. Tentunya ini masih kita dalami bersama mengingat ini menjadi statement yang paling penting. Sementara dari PDIP juga belum lebih gamblang menyampaikan terkait respon ini karena sekali lagi kita harus mengacu kepada apa yang disampaikan KPK. Namun menariknya Yasmin dan juga pemirsa bahwa kita ketahui Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini sudah menjalani pemeriksaan sebanyak 2 kali namun dengan perkara yang berbeda. Misalnya saja ketika di awal pada tahun 2024 ia terlibat ataupun ikut sebagai status saksinya dalam DJKA Kemenhub dan saat itu ia dipanggil ke gedung Merah Putih KPK dan terakhir adalah berkaitan dengan Harun Masiku hingga kurang lebih memakan waktu 6 bulan barulah di Desember ini ditetapkan sebagai tersangka. Namun ini masih kabar, selebihnya kita masih menunggu untuk tidak berandai-andai kepada KPK. Tapi kalau perlu kita ketahui kronologi kasus ini adalah bahwa di tahun 2019 silam ini dari salah satu kader PDIP yakni Harun Masiku ini disampaikan telah melakukan suap kepada pihak KPU untuk memenangkan namanya untuk melenggang ke Senayan yang kala itu harusnya diisi oleh Nazarudin Kemas namun beliau meninggal sebelum dilakukannya pelantikan sehingga seharusnya yang menempati namanya adalah Rizky Aprilia yang pada saat itu menempati nomor urut kedua di politisi PDIP. Namun dari PDIP ini menginginkan untuk Harun Masiku yang masuk, namun ini berbanding terbalik dengan aturan KPU yang tidak memperbolehkan meskipun sudah ada fatwa dari MA. Dan tentunya hal tersebutlah yang menjadi benang merah titik dasar bagaimana kronologi penetapan tersangka dari Hasto Kristianto ini. Namun statusnya yang masih kita kejar bersama, kita nantikan apakah betul penetapan status tersangka Hasto Kristianto tersebut berdasarkan dari kasus Harun Masiku atau ada justru sinyalir politik dari antara dari khususnya di sini adalah disebut-sebut adanya andil dari Presiden Republik Indonesia ke-7 Jokowi terkait bahwa ia merupakan sebelumnya lahir dari PDIP kemudian sekarang sudah tidak menjadi kader ataupun anggota dari PDIP. Hal tersebut disampaikan juga dalam sebuah siniar maupun podcast yang disampaikan oleh Hasto Kristianto bahwa ia mengetahui bahwa ada unsur kekuatan politik yang tentunya ia sebutkan bahwa dirinya akan menjadi tersangka dalam kasus ini. Kita nantikan bersama Yasmin dan juga pemirsa untuk update maupun pembaruan informasi dari Gedung Merah Putih KPK. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Esra Ambarita. Kami tunggu perkembangan informasinya. Selamat bertugas kembali.